Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Apa kabar semuanya? Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat settingan atau desain X banner ataupun roll banner dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Dan kebetulan versi yang saya gunakan adalah CorelDRAW X7. Baik, kita mulai saja langkah-langkahnya. Baik, untuk langkah yang pertama yaitu kita buka aplikasi CorelDRAW-nya. Kebetulan kali ini saya menggunakan aplikasi CorelDRAW X7. Kita buka, akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan teman-teman pilih new dokumen karena kita akan membuat dokumen baru. Pilih dokumen, kemudian di sini ada pengaturan ukuran. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa pada umumnya ukuran roll up banner itu atau X banner itu pada umumnya yaitu memiliki tinggi itu 160 cm dikali 60 cm. Untuk mempermudah kita rubah dulu ini ukurannya, satuannya kita rubah menjadi cm. Kemudian di sini langsung saja kita rubah. Di sini untuk lebarnya yaitu 60 cm dikali 160 cm. Kemudian settingannya untuk pengaturan warnanya kita pilih CMYK ya. Untuk biasanya standar untuk cetakan itu menggunakan CMYK. Kalau RGB itu apabila bannernya hanya ditampilkan di layar monitor saja. Kalau untuk dicetak itu yang lebih bagusnya itu adalah menggunakan ini yang CMYK ya. Ini ya, sudah saja seperti ini. Kemudian setelah itu kita klik OK atau kita beri nama dulu. Di sini kita beri nama dulu, nama filenya saya beri nama di sini X banner ya, beri nama X banner, kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul area kerja ya, area kerja untuk membuat banner tersebut. Nah, langkah berikutnya yaitu kita mengisi, karena ini masih area kertas kosong, kita belum bisa memberikan warna dan sebagainya, maka kita harus mengisi area ini dengan bentuk-bentuk yang dapat diisi warna. Nah, kali ini saya akan menggunakan atau akan mengisi kotak area ini dengan kotak yang menutupi area ini ya. Caranya bisa manual seperti ini ya, seperti ini manual, ataupun teman-teman bisa langsung klik di sini ya. Ini namanya rectangle tool atau F6 ya, pintasannya F6, dengan cara mengklik dua kali atau double klik. Nah, seperti ini, maka dia akan otomatis mengisi di area kerja ini ya, akan mengisi otomatis. Nah, setelah diisi kotak ini ya, maka area ini bisa kita beri warna sesuai keinginan kita seperti itu. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan memberi warna pada area kerja ini. Saya akan beri warna untuk settingan banner kali ini yaitu warna perpaduan kombinasi warna hitam dengan warna merah atau gradasi ya. Kali ini kita akan menuju ke tool untuk mewarnai. Di sini ada interactive fill tool atau G, bisa ditekan dengan G. Di sini setiap tool itu selalu diberikan tombol pintasan ya. Kalau kita sorot seperti di sini, misalnya saya sorot di sini, maka akan muncul namanya yaitu interactive fill tool, dan dia muncul tulisan G, artinya tombol pintasannya adalah tombol G pada keyboard. Ataupun kita tekan di sini misalnya text tool, untuk membuat teks kita bisa dengan menekan F8 dan seterusnya ya. Kali ini saya akan memberikan warna ya dengan mengklik interactive fill tool. Saya klik, di sini ada beberapa pilihan ya. Pilihan ini adalah yang pertama yaitu uniform, atau sebelumnya ini ada tanda silang artinya tidak diberi warna. Kemudian di sini uniform itu artinya satu warna. Kemudian di sini consign fill untuk memberikan warna gradasi dua warna ya. Nah, di sini adalah untuk memberikan motif pada area tersebut. Langsung saja saya akan memilih di sini karena akan membuat gradasi, jadi akan saya pilih fountain fill. Jadi saya pilih di sini. Untuk gradasinya bisa kita atur sesuai keinginan kita. Kebetulan kali ini saya ingin mengaturnya seperti ini ya. Yap.
bentuknya vertikal ke bawah seperti ini ya, seperti ini. Kemudian untuk warna pertamanya di sini kita akan ganti menjadi tetap warna hitam ya, di sini warna hitam. Di sini kita bisa ganti ya, di sini karena saya ingin hitamnya lebih pekat maka akan saya geserkan ini ke sebelah pojok kiri bawah ya, jadi hitamnya lebih pekat ya, lebih pekat. Kemudian untuk warna keduanya saya ingin memberikan warna merah ya, warna merah, enggak membentuk gradasi seperti ini. Kita bisa tarik untuk ketajaman gradasinya. Di sini saya ingin memberikan warna hitam di bagian atas lebih pekat. Nah, seperti ini saya kira cukup ya. Nah, area kerja ini sudah terisi dengan objek yang mempunyai warna ya. Ini bisa kita pindah-pindah seperti ini ya, bisa kita pindah-pindah. Dan untuk mengembalikan ke area kerjanya kita tinggal mengklik tombol P pada keyboard ya, tombol P pada keyboard ya, maka dia akan otomatis masuk di area kerja ini ya. Kita tombol P, dia akan masuk di area kerjanya, ataupun manual, secara manual juga bisa seperti itu ya. Nah, apabila kita sudah memberikan warna, maka kita supaya settingan ini lebih bagus, kita harus menghilangkan garis pinggirnya seperti ini ya, garis tepi seperti ini. Caranya itu tinggal kita klik, kemudian kita arahkan ke warna silang ini, kita klik kanan ya, kita klik kanan, maka otomatis garis ini, warna garis ini akan hilang ya pada settingan Xpander ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan memberikan gambar ataupun objek, tulisan dan lain sebagainya supaya lebih menarik. Di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan saya masukkan. Di sini ada, saya simpan di desktop. Kebetulan ini adalah orderan seorang konsumen. Di sini dia ingin membuat banner untuk usahanya, yaitu usaha Suki ya. Di sini ada gambar-gambar, saya masukkan dulu gambarnya. 1 2 3 4 saya masukkan, maaf, 1 2 3 4 saya masukkan gambarnya dengan cara tekan, tahan, kemudian ditarik ke area kerja CorelDRAW ini, maka dia akan muncul gambarnya ya. Satu lagi, ini kan gambarnya ukurannya kecil-kecil. Nah, untuk agar gambar ini tidak pecah ketika dicetak, maka kita harus mengatur resolusinya atau memperbesar resolusi gambar ini. Caranya sangat mudah sekali. Kita tekan salah satu gambar seperti ini, misalnya kita sorot sampai aktif seperti ini. Kemudian langkah kedua kita menuju ke bitmap. Nah, bitmap, kemudian di sini ada mode resample. Nah, resample ini untuk merubah ukuran atau resolusi foto, bisa diperbesar ataupun diperkecil. Nah, kali ini kita akan perbesar saja di sini karena ukurannya sangat kecil sekali. Langsung saja saya berikan sini 300 resolusinya. Nah, maka dia ketika diperbesar tidak akan pecah. Begitupun untuk gambar yang berikutnya, bitmap, resample 300, udah 300, saya berikan 500. Oke, berikutnya bitmap, resample 500. Oke, berikutnya bitmap, resample 500. Oke ya, gambar ini sudah, resolusinya sudah menjadi lebih besar, dan ketika dicetak dalam ukuran besar dia tidak akan menjadi pecah. Nah, berikutnya kita akan memasukkan objek atau memasukkan gambar ini ke kotak ini ya. Caranya sangat mudah sekali. Supaya memiliki motif atau memiliki bentuk, kita akan memberikan lagi di sini rectangle tool ya. Di sini kita klik seperti ini, kita buat kurang lebih seperti ini, sepertiga atau seperempatnya saja ya, seperempat dari objek ini. Kita tarik pas seperti ini. Setelah itu, supaya bisa dibentuk,
kotak ini, maka kita harus merubah objek ini menjadi kurva ya, kurva, supaya dia bisa dibentuk ya, karena kalau seperti ini dia nggak bisa dibentuk, dirubah bentuknya. Maka kita rubah dia menjadi kurva, caranya dengan klik kanan, kemudian di sini ada convert to kurva, silahkan, atau Ctrl plus key. Di sini saya buat di convert. Setelah di convert ke kurva, ini baru kita rubah bentuk dari persegi panjang ini ya. Caranya kita sorot, di sini ada menu Shape Tool atau F10, kita klik Shape Tool, kemudian di sini sudah kita bisa rubah-rubah ya, bentuk kotaknya bisa kita tarik-tarik seperti ini ya. Nah, selanjutnya saya akan membentuk seperti ini kotaknya, seperti ini. Untuk memasukkan objek tertarik sini. Oke, cukup seperti ini, cukup. Kemudian kita masukkan ini gambar pertama. Caranya langsung kita klik kanan, kemudian di sini ada Power Clip Inside. Nah, Power Clip Inside ini adalah tool atau menu untuk memasukkan gambar ke sebuah objek yang lain ya, dengan cara otomatis. Langsung saja kita klik, nah dia akan berubah menjadi bentuk panah seperti ini. Panah ini tinggal kita masukkan ke objek yang ingin kita tuju. Di sini saya akan masukkan ke objek ini, maka akan berbentuk, dia akan masuk ke dalam objek ini seperti ini ya. Nah, untuk agar dia posisinya simetris, kita bisa atur-atur dengan cara di sini di bawah kita sorot. Di sini ada berbagai macam, ada untuk edit, select power clip content, kemudian untuk ekstrak. Nah, untuk mengedit kita pilih yang ini, maka dia akan otomatis terbuka di dalam, dan yang lainnya tidak aktif ya karena berada di luar. Ini yang di dalam ini bisa kita edit, kita sesuaikan sesuai dengan ukuran objek ini ya. Nah, ini adalah batas, garis biru ini adalah batas supaya gambarnya ini tidak muncul atau tidak kurang ya, tidak terlihat kurang gitu ya. Nah, maka setelah dirasa pas, kita klik stop editing contents ya, kita klik di sini. Nah, maka akan membentuk objek ini. Kemudian langkah berikutnya itu kita hilangkan seperti biasa garis ini dengan cara klik di sini ya, hilangkan, kemudian kita simpan ini ke sini. Nah, supaya ini gambarnya ataupun kita tidak sulit untuk menyamakan ya posisi di sini, kalau manual itu lama, maka kita gunakan lagi seperti tadi ya, power clip ya, seperti tadi power clip, klik kanan, power clip inside, kita masukkan ke sini, kemudian edit, kita turunkan di sini ya. Kemudian jangan sampai ini kekurangan. Nah, ini sini ada masih kurang sedikit, kita tarik saja seperti ini, sudah cukup. Nah, langkah kedua, supaya untuk menambah manis gambarnya, maka kita akan membuat kopian lagi ya. Di sini membuat garis, di sini garis kuning di atas ini. Caranya tinggal kita tarik ke atas, kemudian klik kanan, maka dia akan menjadi dua, tercopy. Kita keluarkan gambarnya. Caranya di sini ada extra content, kita keluarkan gambarnya, kita delete ya, kemudian kita beri warna. Di sini saya akan beri warna kuning. Nah, kemudian garis tengah ini supaya tidak aktif, kita akan ke sini, klik kanan, kemudian frame type, kemudian none, maka dia akan menjadi objek seperti biasa, tidak aktif. Kita simpan di belakang. Ini karena di depan, caranya adalah dengan mengklik ya, untuk memindahkan objek yang ada di atas, kemudian supaya pindah ke belakang, yaitu dengan cara mengklik shift kemudian page down ya di keyboard ya, shift page down. Kalau untuk menyimpan di depan, yaitu shift page up gitu ya, page down ke belakang, page up ke depan. Nah, kita ulang lagi, page down ke belakang, kemudian kita simpan ini seperti ini. Nah, seperti ini saja. Kemudian berikutnya saya ingin memberikan garis sebagai aksen pemanis. Di sini garis
kita ulang ya. Caranya kita klik ke sini ya, ada menu untuk membuat garis. Di sini ada freehand tool. Ada berbagai macam di sini atau berbagai cara yang bisa kita gunakan. Ada freehand, ada 2-point line, bezier, pen, dan lain sebagainya. Pada dasarnya ini sama saja untuk membuat garis, hanya kalau untuk membuat garis lurus saya lebih menyarankan untuk membuat freehand karena dia sangat mudah sekali. Tinggal kita tekan di satu titik, kemudian kita lepaskan, kita tekan lagi di titik yang atau titik akhir ya, maka dia akan membentuk sebuah garis seperti itu ya. Saya ingin memberikan garis di sini, garis miring ya di sini, mengikuti polanya. Saya simpan di sini. Kemudian saya ingin menambah ketebalan garisnya. Di sini ada menu untuk menambah ketebalan garis, outline width ya, sampai dirasa cukup. Saya rasa 12 cukup. Kemudian saya ganti menjadi warna putih. Nah, mengganti warna garis ini caranya sangat mudah sekali, yaitu tinggal kita mengklik di sini, klik kanan ya pada garisnya, klik kanan di sini. Dia harus aktif dulu garisnya, kemudian kita klik kanan, maka dia akan aktif seperti ini. Nah, setelah menjadi warna putih, kita akan membuat garis ini ke belakang tadi dengan cara mengklik atau mengetik shift kemudian page down ya, tadi akan ke belakang ya. Setelah disimpan baru kita stop editing dan hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini sudah menjadi sudah masuk ke dalam objek ini. Nah, untuk berikutnya saya akan memasukkan lagi gambar-gambarnya ke dalam objek ini, tapi untuk mempercantik saya akan membuat di sini lingkaran di sini ya, lingkaran. Kemudian garisnya saya tebalkan. Cara menebalkan garis ya kita pilih saja seperti ini. Kemudian saya ingin mengganti warna garisnya menjadi putih. Caranya adalah dengan mengklik kanan di sini warna putih, maka dia akan otomatis menjadi warna putih. Kemudian saya akan memasukkan gambar makanan yang kedua. Di sini saya punya gambar makanan yang kedua. Nah, saya akan memasukkan gambar ini ya. Tinggal seperti tadi, for clip masukkan, kemudian kita edit, kemudian kita tarik sampai dia menutupi area lingkaran ini ya. Saya rasa cukup, langsung kita stop editing, maka akan muncul seperti ini. Begitupun untuk yang keduanya, saya buat lingkaran, saya pertebal, saya ganti garisnya dengan klik kanan. Kemudian saya masukkan gambar ketiga ya, sama seperti tadi, klik kanan, power clip, masukkan, kemudian edit, kemudian kita paskan ukurannya, kita sesuaikan ukurannya sampai menutupi area atau menutupi kotaknya seperti ini ya, seperti ini. Kemudian stop. Berikutnya saya membuat kotak berikutnya. Di sini saya akan membuat lingkaran ketiga. Nah, satu lagi tambahan yang perlu teman-teman ketahui, jika kita ingin membuat lingkaran ini betul-betul persisi gitu ya, maka kita harus mengatur diameter lingkaran ini. Caranya dengan menuju ke arah ini. Di sini ada object size ya, ke ukuran size ini atau ukuran objek ini maksud saya. Kita rubah di sini misalnya 32, maka bawahnya pun di sini kuncinya kita buka dulu, maaf, kita buka kuncinya ini supaya bisa dirubah. Kalau dalam keadaan tergembok dia tidak akan bisa dirubah sama persis, artinya dia akan mengikuti ukuran persisi seperti ukuran awal ya. Kalau kita ingin memberikan custom pada ukuran ini, maka kita buka gemboknya, kemudian kita ganti di sini. Kalau saya berikan 32, misalnya di sini 32, maka yang bawah pun 32, maka dia akan otomatis lingkaran ini betul-betul persisi ya, diameternya sama. Nah, kemudian selanjutnya saya ingin memberikan
untuk mengganti gambar ketiga seperti tadi. Kemudian saya masukkan gambar yang ketiga, saya edit seperti tadi, langkahnya sama. Saya perbesar gambarnya supaya lebih menarik ya, seperti ini kurang lebih. Geser lagi, nah seperti ini kurang lebih. Maka gambar makanya sudah menutupi atau sudah masuk ke objek ini. Nah, saya perbesar ya. Namun di sini bisa teman-teman lihat, di sini ada lingkaran yang masih keluar gitu ya, keluar dari objek. Nah, supaya ini terlihat lebih bagus lagi, maka kita akan memasukkan ketiga gambar ini ke dalam objek persegi panjang ini ya, objek background expander ini. Caranya sangat mudah sekali seperti tadi. Caranya tinggal kita power clip, kemudian kita masukkan. Saya ulang lagi, sebelumnya kita seleksi semuanya, kemudian kita group supaya menjadi satu bagian ya, objek yang tidak terpisah. Kemudian kita klik kanan, power clip, dan kita masukkan. Dia sudah masuk ke area expander ini. Kemudian kita edit seperti tadi dan kita letakkan di tempat yang menurut kita cocok atau pas. Nah setelah pas, kita stop edit ya. Saya ulang lagi ya, seperti ini, edit ya, maka akan seperti ini, dia tidak akan muncul keluar lagi karena dia berada di dalam. Kemudian kita berikan tulisan di expander ini ya. Nah, kebetulan ini nama usaha dari customer saya ini adalah, saya perbesar dulu, saya ulang lagi cara memberikan teks. Kita menuju teks di sini, kemudian kita tekan di mana saja. Kemudian saya ketik di sini, saya beri nama, saya perbesar dulu ya, seperti ini. Saya beri nama Purbayan Suki. Nah, kemudian saya masukkan, saya simpan di sini teksnya, supaya kelihatan. Kita beri warna kuning. Yuk, ini kita ganti hurufnya seperti ini. Yang keduanya saya beri teks lagi, yang kedua, cabang beri teks yang kira-kira cocok. Berikan lagi teks yang ketiga. Di sini saya tulis Bogor besar. Saya beri warna kuning lagi, saya beri warna kuning. Saya grup, klik kanan, grup, kemudian sudah menjadi satu bagian, kita letakkan posisi yang pas. Ataupun kalau misalnya teman-teman pengen betul-betul ini berada di tengah-tengah, center, maka kita membuatnya menjadi pas tengah-tengah. Caranya gampang sekali. Kita tekan objeknya, kemudian kita tekan yang akan dijadikan acuan di sini yang belakang dengan menekan shift, kemudian ditekan backgroundnya. Nah, kemudian kita tekan C. Nah, maka dia akan posisinya pas di tengah-tengah atau center terhadap background atau acuan yang jadi acuan ya, seperti ini. Nah, untuk berikutnya kita bisa masukkan lagi ornamen tambahannya, karena di sini kebetulan dia ingin dimasukkan akun Facebook ataupun akun media sosial ya, maka kita cari di internet ya. Kebetulan saya sudah ada di sini. Kita cari di internet kita cari di internet
untuk logonya ya, logo media sosial. Di sini saya ada logo Instagram dan juga Instagram, Facebook dan juga WA. Kita masukkan ke area kerja ini ya. Setelah seperti ini kita seleksi semuanya, kita seleksi semuanya, kemudian kita perkecil ukurannya, sini kita kecil, kita perkecil. Oke, di sini saya akan memasukkan alamat media sosialnya. Ya. Seperti tadi, agak lurus. Kita jadikan acuan satu, misalnya saya jadikan acuan yang ini, maka ini belakangan kita kliknya ya. Kita klik dulu ini Facebook, kemudian shift, kemudian logo WA, kemudian C, maka dia akan center. Kemudian berikutnya ini Instagram, kemudian Facebook, kemudian C, nah, maka dia akan posisi seperti ini. Untuk berikutnya tinggal kita masukkan teks angkanya, misalnya sini 0857 123, misalnya 4 567 8 ya. Di sini misalnya saya beri nomor WA, itu besar ukurannya ya. Kemudian untuk alamatnya, untuk hurufnya bisa kita ganti sesuai keinginan kita, menurut kita cocok ya. Untuk keduanya ya, untuk alamat Facebooknya kita berikan lagi di sini, Urbayan Suki. Seperti ini. Kita ratakan ini jadi acuan ya. Ulang lagi, ini diklik, sorot, kemudian ini yang menjadi acuan kita sorot dengan menekan shift, kemudian kita tekan L, artinya left, berarti dia rata sebelah kanan ya, atau kiri ya, maaf, kiri ya. Berikutnya untuk akun berikutnya di sini sama namanya ya. Kita samakan ukuran dengan yang atas ya. Di sini 60,536 kita blok, kemudian kita copy CTRL C, kemudian kita sorot ini, kemudian kita masukkan, kita ganti ini 24 PT menjadi angka yang tadi, kita blok, kemudian kita paste ya, CTRL V dan enter, maka ukurannya akan sama ya. Kemudian kita jadikan dia sejajar atau lurus terhadap yang atasnya ya, maka kita klik seperti tadi yang menjadi acuan, shift kemudian dipilih dan L. Nah, seperti ini maka sudah jadi informasi akun ya, informasi akun. Untuk lebih mempercantik, kalian bisa memberikan garis di sini ya, garis lurus di sini, kemudian diberi warna terlalu tebal. Ya, seperti ini. Saya kira untuk settingan kali ini sudah selesai. Nah, tinggal kita ke tahap akhir, yaitu tahap menyimpan file ini. Nah, untuk teman-teman ketahui, kalau kita ingin mencetak settingan ini ke dalam atau ke media spanduk yang ukurannya besar, maka kita rubah format ini ya. Saya sarankan menjadi format TIFF ya, karena TIFF itu adalah
format gambar yang kualitasnya sangat bagus sekali ya dibanding format yang lain. Nah, caranya sangat mudah sekali. Kita ke menu export ya atau Ctrl+E. Di sini kita export gambarnya, kita simpan di tempat yang kita inginkan ya. Kali ini saya ingin menyimpannya di desktop ya supaya mudah untuk mencarinya. Saya di desktop, saya simpan di desktop. Kemudian saya beri nama ini Expander OK ya, Expander OK. Kemudian di sini save as tipenya bisa kita rubah ya. Di sini bisa kita rubah untuk pemilihan format gambarnya. Ya, di sini banyak tersedia. Ya, saya sarankan apabila kita ingin mencetak dalam ukuran besar, maka kita rubah formatnya ke dalam format TIFF di sini ya, TIFF bitmap. Di sini ada TIFF ya, kita pilih, kemudian ekspor. Nah, di sini untuk banner itu atau untuk spanduk itu cukup resolusi 32 ya. 32 itu sudah bagus sekali. Apabila lebih dari ini tentunya filenya akan semakin besar ya, akan semakin besar dan memakan memori yang besar juga, dan proses convertnya itu juga akan memakan waktu yang lama. Maka untuk itu resolusi 72 sudah bagus ya. Di sini satuannya cm ya. Kemudian ini sudah betul ya, tinggal kita klik OK ya. Maka dia akan mengkonvert file mentahan ini menjadi file jadi atau file siap cetak. Nah, kita lihat hasilnya. Di sini sudah selesai sepertinya. Kita lihat di desktop hasil dari setting tadi. Di sini ada di sini ya, Expander OK. Kita buka. Nah, inilah hasil dari settingan banner kali ini, dan file ini sudah siap untuk kita masukkan ke percetakan dengan ukuran 60 x 160 cm. Ya, itulah pembahasan bagaimana cara membuat settingan atau desain Expander ataupun roll banner dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan ragu untuk mensubscribe, like, dan share. Dan jika ada yang ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.